Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denika Hendrianto, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi, serta teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai leverage operasional dan leverage keuangan serta kebijakan dividen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai leverage operasional. Perbedaan leverage operasional dan leverage keuangan adalah leverage operasional adalah penggunaan biaya operasi tetap oleh perusahaan, sedangkan leverage keuangan adalah penggunaan biaya keuangan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi leverage operasional yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada analisis titik impas atau break-even analysis atau BEP. Dan yang kedua adalah tingkat leverage operasional atau degree of operating leverage atau disingkat DOL. Selanjutnya yaitu pengertian dari analisis titik impas atau break-even analysis. BEP adalah teknik yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Untuk menghitung BEP dengan cara menghubungkan antara biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan dan laba. BEP sendiri dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama BEP teknik grafik dan yang kedua BEP teknik rumus. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing poin. Yang pertama yaitu BEP teknik grafik. Teknik ini menggunakan sebuah grafik yang mempertemukan antara total biaya dan total pendapatan. Sedangkan BEP teknik rumus yaitu BEP yang juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan nanti dibagi menjadi 2, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Bisa dilihat untuk rumus BEP sudah saya cantumkan di bawah dan di slide-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BEP teknik grafik, yaitu di sini sudah ada contoh studi kasusnya sendiri, yaitu PT Senja memproduksi mainan anak-anak. Harga jual mainan ini $50 per unit, biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan $100.000 dan biaya variabel $25 per unit. Diminta yaitu hitunglah BEP kuantitas maupun BEP rupiah atas informasi di atas. Di dalam slide sudah ada contoh grafiknya. Pengertian dari grafik ini yaitu berdasarkan grafik BEP tersebut telah ditemukan titik antara total biaya dengan total pendapatan, yaitu pada titik Q sebanyak 4.000 unit dan $200.000. Artinya perusahaan akan mengalami BEP jika perusahaan mampu menjual produk mainan sebanyak 4.000 unit dan akan mendapatkan total penjualan senilai $200.000. Perusahaan harus mampu menjual mainan di atas 4.000 unit supaya perusahaan memperoleh keuntungan. Materi selanjutnya yaitu studi kasus tentang BEP menggunakan teknik rumus. Di sini sudah ada contoh soal yang sama seperti sebelumnya, dan di slide sudah terdapat perhitungan rumus menggunakan BEP. Yang pertama yaitu untuk menghitung BEP kuantitas menggunakan rumus FC per B dikurangi V, yaitu $100.000 dibagi $50 dikurangi $25, yaitu menghasilkan sebanyak 4.000 unit. Selanjutnya, menghitung BEP dalam rupiah. Menggunakan rumus FC dibagi 1 dikurangi VC per S, yaitu $100.000. Perkenalkan, nama saya Kurniasih Ramadhani dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang leverage keuangan. Leverage keuangan adalah konsep penggunaan modal pinjaman sebagai sumber pendanaan. Fungsi dari financial leverage atau leverage keuangan adalah untuk mendanai suatu properti atau peralatan hingga menciptakan proyek yang dibeli perusahaan tersebut melalui dana utang.
Selanjutnya, debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas digunakan untuk menentukan jumlah leverage keuangan suatu entitas, dan ini menunjukkan proporsi hutang terhadap ekuitas perusahaan. Ini membantu manajemen perusahaan, pemberi pinjaman, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya memahami tingkat risiko dalam struktur model perusahaan. Dan itu menunjukkan kemungkinan entitas peminjam menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kewajiban hutangnya, atau jika tingkat leverage berada pada tingkat yang sehat. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas dihitung sebagai berikut. Debt to equity ratio atau DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Kemudian ada risiko leverage keuangan. Yang pertama, volatilitas harga saham. Jumlah leverage keuangan yang meningkat dapat mengakibatkan perubahan besar dalam keuntungan perusahaan. Akibatnya, harga saham perusahaan akan lebih sering naik dan turun dan akan menghambat pembukuan opsi saham yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Yang kedua, kebangkrutan. Dalam bisnis yang memiliki hambatan masuk yang rendah, pendapatan dan keuntungan lebih cenderung berfluktuasi daripada dalam bisnis dengan hambatan masuk yang tinggi. Yang ketiga, mengurangi akses ke lebih banyak hutang. Saat meminjamkan uang kepada perusahaan, penyedia keuangan menilai tingkat leverage keuangan perusahaan untuk perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi. Pemberi pinjaman cenderung tidak memajukan dana tambahan karena ada risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Selanjutnya ada contoh soal sederhana. PT Maju Mundur memiliki total utang sebesar 500 juta dan total ekuitas sebesar 250 juta. Hitunglah leverage keuangan atau debt to equity ratio perusahaan tersebut dan jelaskan artinya. Penyelesaian, diketahui total utang sebesar 500 juta, total ekuitas sebesar 250 juta. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas, sama dengan 500 juta dibagi 250 juta sama dengan 2. Nah, artinya debt to equity ratio sebesar 2 berarti setiap 1 rupiah modal sendiri atau ekuitas perusahaan memiliki 2 rupiah utang. Artinya struktur keuangan PT Maju Mundur lebih banyak ditopang oleh utang dibanding modal sendiri. Ini menunjukkan tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu leverage total. Jadi, leverage total itu adalah kombinasi dari leverage operasional dan leverage keuangan yang mengukur sensitivitas laba per saham atau EPS terhadap perubahan dalam penjualan. Jadi, leverage total itu seperti mengukur seberapa besar perusahaan itu bergantung pada hutang untuk menjalankan bisnisnya. Nah, bisa kita misalkan seperti kalian membeli motor dengan kredit. Nah, semakin besar kreditnya, maka semakin besar juga resikonya. Leverage total terjadi bila perusahaan memiliki baik leverage operasi maupun leverage finansial dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham biasa. Nah, degree of total leverage atau DTL adalah efek pengganda atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Dengan kata lain, DTL adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Ada 2 cara menghitung leverage total. Rumus yang pertama, kita bisa pakai rumus DTL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Atau bisa juga menggunakan rumus DTL sama dengan perubahan EPS per EPS dibagi perubahan penjualan per penjualan. Rumus yang kedua, kita bisa pakai rumus DTL sama dengan DOL dikalikan dengan DFL. Dengan keterangan, DTL itu adalah degree of total leverage, DOL degree of operating leverage, DFL degree of financial leverage. Cara membaca hasilnya, jika DTL lebih dari 1, maka setiap kenaikan penjualan 1%, keuntungan per saham atau EPS-nya naik lebih dari 1%. Jika DTL sama dengan 1, maka setiap kenaikan penjualan 1%, EPS juga naik 1%. Jika DTL kurang dari 1, maka setiap kenaikan penjualan 1%, EPS naik kurang dari 1%. Intinya, jika semakin tinggi nilai DTL, maka akan semakin besar pula sensitivitas EPS terhadap perubahan penjualannya.
Next slide ada contoh perhitungan singkat yang langsung diketahui DOL-nya sama dengan 2,5 dan DFL-nya sama dengan 1,8. Maka perhitungannya kita bisa pakai rumus yang singkat. DTL sama dengan DOL dikalikan dengan DFL, yang mana DOL-nya 2,5 dikalikan dengan DFL-nya 1,8. Maka DTL-nya hasilnya adalah 4,5. Artinya, kalau penjualan naik 1%, maka keuntungan per saham akan naik 4,5%. Tapi, kalau misalkan penjualannya turun 1%, maka keuntungannya juga akan turun 4,5%. Selanjutnya, ada manfaat leverage total. Yang pertama, perencanaan strategis. Ini bisa membantu perusahaan mengambil keputusan investasi. Yang kedua, analisis resiko. Jadi ini bisa mengukur seberapa beresikonya kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada optimalisasi modal. Jadi untuk mencari kombinasi hutang dan modal yang paling menguntungkan itu yang mana. Yang terakhir ada 4 faktor yang mempengaruhi leverage total. Yang pertama ada struktur biaya, antara biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, pada biaya tetap, dia itu nggak berubah meskipun penjualannya naik ataupun turun. Contohnya adalah sewa tempat, gaji karyawan, dan cicilan mesin. Jadi, semakin besar biaya tetapnya, maka leverage-nya juga makin tinggi. Nah, pada biaya variabel, dia itu ikut naik turun sama penjualan. Contohnya itu, bahan baku, ongkos kirim, sama komisi sales. Semakin besar biaya variabelnya, leverage-nya itu makin rendah. Nah, yang kedua, itu ada struktur modal, antara hutang dengan modal sendiri. Nah, jika banyak hutang, bunganya juga akan tetap harus dibayar setiap bulannya. Nah, efeknya itu leverage finansialnya tinggi. Nah, kalau modal sendiri, modalnya itu banyak, nah dia tuh nggak ada beban bunga. Efeknya leverage finansialnya rendah. Nah, yang ketiga, itu ada kondisi pasar, antara pasar stabil dengan pasar fluktuatif. Nah, kalau pasar stabil itu penjualannya bisa kita prediksi. Sedangkan kalau pasar fluktuatif itu penjualannya akan naik turun. Selanjutnya yang terakhir itu ada jenis industri, antara industri padat modal atau yang butuh mesin atau aset mahal dengan industri jasa atau perdagangan. Nah, kalau industri padat modal itu bisa kita ambil contoh pada pabrik, maskapai, ataupun hotel. Nah, biayanya tetap besar, jadi leverage-nya tinggi. Nah, jika industri jasa atau perdagangan, kita bisa ambil contoh pada konsultan, toko kelontong, ataupun warung. Nah, biaya tetapnya kan kecil, maka leverage-nya juga rendah.